Laka maut di Muaro Jambi, truk versus minibus, sopir tewas terjepit. Tanggal 5 sama 4 tuh dua orang nambah, cuma gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami. Kali ini kita berdua baik. Saya Epo, Saya Yogi. Dalam acara Ngotas Seru, ngobrol berita seru. Nah, hari ini sempat kita absen 2 hari. Enggak. Hari ini kita bakal ngulas beberapa berita di media online jambiseru.com. Itu ada laka maut di Muaro Jambi, terus ada berita kriminal, seorang pria nekat mencuri untuk beli narkotika. Dan seterusnya itu kita bakal mengupas berita update corona hari ini. Nah, Ini nggak pengalaman kita tadi datang seperti ini. itu mungkin lagi sakit malam mingguan bisa jadi ini kan malam minggu. Jadi kali ini kita bakal ngupas berita dari media online jambiseru.com. Untuk membersihkan waktu kita langsung baik berita pertamanya, silakan Yogi. Oke. Kita baca berita pertamanya, yaitu laka maut di Muaro Jambi, truk versus minibus, sopir tewas terjepit. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Muaro Jambi. Kali ini satu unit truk Hino dengan mobil merek Daihatsu Sigra berwarna putih. Sopir terjepit lalu meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Jumat 5 Juni 2020 malam. Malam kejadian itu. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Lintas Jambi Muaro Sabak RT 2 Nesa Niaso, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Beredar informasi yang viral di media sosial, akun Instagram kabarkan begitu kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat sekitar pukul 19.30. Saat kecelakaan terjadi, sopir mobil minibus merek Daihatsu Sigra mengalami benturan yang sangat parah sehingga terjepit. Sementara Kasat Lantas Polres Muaro Jambi Ibtu M. Firdaus melalui Kanit Laka Lantas Aibda Suwondo membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut. Dikutip dari jambiseru.com, "Ya benar, saat ini anggota sedang mengevakuasi barang bukti. Kondisi arus lintas sekarang masih macet," kata Aibda Suwondo kepada Biru jambiseru.com. Dikatakan Suwondo dalam kecelakaan tersebut satu pengemudi alami meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara. Korban bernama Arnold Renaldo Simamora, pekerjaan Polri, warga RT 16 Desa Rantau Indah, Kecamatan Ledang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi korban yang kecelakaan itu anggota Polri ya, Anggota Polri. dinas di Polda Jambi. Oh, dinas Polda Jambi. Ya, jabatannya Utswasda. Ada satu di Polda Jambi. Jadi aku baca dari media Jambiseru ini, jadi korban ini dari Tanjung Jabung Timur hendak ke Kota Jambi. Oh, berarti dia untuk tempat tinggalnya memang di Sabak. Di Sabak aja berulang ya. Berulang ada kegiatan lah kan di sanksi dia di Jambi, cuman belum sampai Kota Jambi, cuman masih naas dengan video kan. Untuk keluarga ini turut bersungkawa, mewakili seluruh kru penjaga jambiseru.com, turut berduka cita, semoga terima di sisi Tuhan. Dan untuk keluarga semoga tabah. Ya. Itu jadinya di ini ya, Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. di Muaro Sebo. Berarti kejadian itu tadi malam ya? Ya. Jadi malam sekitar pukul 19.30 ya. Kronologinya belum pastinya Ya, belum. belum dijelasin di sini. Jadi yang jelas satu korban tewas ya. Ya, satu korban tewas terjepit Itu yang mobil Sigra. Daihatsu Sigra ya. Untuk korban, untuk sopir Hino Untuk sopir Hino dirawatkah atau kita baca lagi ya. Peristiwa kecelakaan ini pun terjadi ketika mobil
dam truk Hino bernopol BH8794AV melaju dari arah Jambi menuju Muaro Sabah. Setibanya di tempat kejadian perkara, satu mobil Daihatsu Sigra meluncur dari arah berlawanan dengan melaju melebar ke arah kanan jalan di Muaro Sabah. Dikarenakan jarak antara mobil Daihatsu Sigra dan dam truk Hino terlalu dekat sehingga kecelakaan pun terjadi. Dikutip dari jambi10.com, saat kecelakaan itu truk Hino terguling dan mobil Daihatsu Sigra terperosok ke sebelah kiri jalan. Kedua kendaraan ini alami benturan di sebelah kanan. Ya, setidaknya ini melawan beda jalan nih kok. Tiba-tiba di tempat kejadian perkara itu Daihatsu itu meluncur dari arah berlawanan dengan melaju melebar ya, mobil Sigra, sehingga terjadilah kecelakaan benturan dengan mobil dan truk Hino. Mobil dan truk itu bawa apa itu? Kosong kan? Masih kosong. Nah, itulah kejadian laka lantas yang terjadi di wilayah Muaro Jambi. Untuk kawan-kawan yang keluar, semoga selalu selamat dan hati-hati bersama ini. Baca doa lu sebentar Nah, untuk pengendara roda 4, sabuk pengaman jangan lupa dipakai, yang karena roda dulu, helm, kaki itu kan untuk keselamatan itu sama masker. Nah, masker itu harus, karena sekarang lagi wabah COVID-19. Terus kita bakal bahas berita kriminal. Itu ada seorang pria mencuri motor untuk beli narkotika. Untuk lanjutannya silakan beli. Oke. Nekat mencuri untuk beli narkotika, warga Penyengat Olak ditangkap polisi. Nekat mencuri untuk membeli narkotika jenis sabu M31, warga Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan residivis harus mendekat di balik jeruji sel Polsek Kota Baru setelah ketahuan melancarkan aksi pencurian. Menurut Kapolsek Kota Baru AKP Afrito Marbaru Macan, kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 23 Mei 2020 lalu sekira pukul 5 sore. Saat itu dua orang tersangka M dan E melihat sepeda motor korban tengah terparkir di halaman rumahnya di kawasan Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru. Dikutip dari jambi10.com, jadi tersangka E ini perannya sebagai pengintai dan M yang beraksi mencuri. Setelah berhasil mencuri, sepeda motor tersebut dibawa ke rumah M, ujar Afrito di Mapolsek Kota Baru Sabtu 6 Juni 2020. Kemudian setelah kejadian itu, korban yang sadar akan aksi pencurian itu langsung melaporkan ke Mapolsek Kota Baru. Tim unit Reskrim Polsek Kota Baru langsung bergerak cepat mengejar tersangka. Didapatkan tersangka M sedang berada di tempat persembunyiannya. Dikutip dari jambi10.com, tersangka M didapatkan di persembunyiannya di kawasan Alam Barajo. Sementara tersangka E saat ini masih DPO pungkasnya. Sementara dari pengakuan M, ia nekat mencuri sepeda motor untuk membeli sabu. Untuk beli sabu bang di Pulau Pandan, pengakuannya di Polsek Kota Baru. Oh, jadi pelaku itu dua orang yang Olak ada dua. Ya. Sementara untuk TKP ini di Daerah Alam Barajo. Alam Barajo ya. Berarti udah diintai ya? Sudah diintainya. Jadi dua orangnya ada tugasnya masing-masing. Satu mengintai, satu yang eksekusinya. Langsunglah Polsek Kota Baru menerima laporan dari pihak korban kan. Sudah cepat. Hari itu lagi maling, hari itu lagi dapat. Tapi satu orang belum ya? Orang belum kok, sampai salah. Satu orang belum. Masih ini ya, masih DPO. Iya, masih DPO. Itu untuk ini apa? Pasal yang untuk pelaku ini pasal berapa nih? Dan berapa tahun penjara bakal? Akibat perbuatannya tersangka dikenakan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman 7 tahun pidana penjara. Nah, itu 7 tahun
resiko di penjara itu itu minimal itu 7 tahun. maksimal. Oh maksimal, berarti Maksimal bisa 7 jadi di bawah 7 tahun. Sore 6 bulan 6 tahun 11 bulan. 6 bulan. Maling kalau orang 6 bulan. Semoga yang DBO itu tangkap dulu, dia jeroan. Soalnya di tengah wabah ini bikin resah gitu dah. Orang kita masih sama-sama ibaratnya kena bencana keseruan gitu dah. Tapi orang Mali. Iya, kita sekarang lagi krisis lah ya. Kita kerja ada beberapa yang tidak bisa kerja kan, yang itu dirumahkan, kemudian jangan wabah. Walaupun sebentar lagi bakal new normal, tapi masih percobaan. Itu, makanya kita saling inilah, saling menjaga. Gitu. Kita berusaha, cuman jangan maling. Iya, jangan maling, jangan mentang-mentang. Itu kalau dia maling, alasan untuk makan, ya masih mending lah kalau bilang daripada untuk narkotika. Ini udah maling, beli sabu. Bayangkan orang sekarang di zaman wabah ini pada susah makan, dia maling untuk narkotika. Nah itu yang tidak bagus ini. Itulah semoga pelaku ditangkap cepat sadar dan yang DBO juga cepat ditangkap masuk ke penjara biar dapat kena penjara. Nah itulah berita kriminal. Kali ini kita bakal bergeser dikit dari yang kriminal dan kejadian. Nah kali ini kita bakal bahas COVID-19. Hari ini sebenarnya 2 hari yang lalu tanggal 5 sama 4 tuh dua orang nambah. Cuma kita lagi ini ya absen libur 2 hari. Jadi kita rangkumnya jadi 1 hari ini. Nah hari ini nambah 2 orang lagi. Berarti dari kita absen sampai hari ini bertambah 6 orang. 6. Ya 6. Ini sehari 2. Nah silakan lagi. Oke. Lagi pasien positif corona di Jambi bertambah 2 orang. Pasien positif virus corona di Provinsi Jambi bertambah 2 orang. 1. Berdasarkan data Pusat Krisis Kemenkes.go.id, update tanggal 6 Juni 2020 pukul 4 sore, pasien terkonfirmasi di Provinsi Jambi sebanyak 103 orang. Maka di Jambi pasien positif bertambah 2 orang. Sedangkan untuk pasien sembuh di Jambi masih sebanyak 27 orang. Dan untuk pasien yang meninggal dunia karena COVID-19 belum terdapat di Provinsi Jambi. Sementara kasus virus corona berdasarkan secara global atau seluruh dunia ini mencapai angka 6.742.875 orang. Dan kasus terkonfirmasi di Indonesia mencapai angka 30.514. Lalu kasus sembuh mencapai 9.907 orang. Dan untuk kasus meninggal dunia sebanyak 1.801 orang. Untuk diketahui, di Indonesia sendiri hanya Provinsi Jambi pasien COVID-19 sampai hari ini yang meninggal dunia tidak terdapat. Alhamdulillah untuk Provinsi Jambi. Nah berarti untuk hari ini yang positif sudah mencapai 103 orang. 103 orang. Itu sudah termasuk yang kemarin 2 orang ya? Ya sudah termasuk. Oh ya, 2 orang. Yang sembuh kan sudah banyak juga. Itu yang hari ini positif itu dari mana nih? Hari ini yang positif. Apakah betul dari Sungai Benung? Belum ada. Ini sudah ada. Nah ini, nah 2 pasien itu 2 orang pasien itu kalau di media online jambiseru.com itu berasal dari Sungai Benung dan Kota Jambi. Nah, itu. Coba jelaskan data ini. Data sebaran.
Bukan data yang 2 orang itu. Oh, 2 orang. Kita baca. 2 pasien corona terbaru asal Sungai Penuh dan Kota Jambi. Juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi membenarkan atas penambahan 2 pasien hari ini, 1 6 Mei 2020. 2 pasien itu dari Kota Jambi dan Sungai Penuh. Dikatakan Johan untuk identitas 2 pasien tersebut adalah pasien 02 inisial MAA. Pasien 102. Pasien 102 inisial MAA, 47 laki-laki asal Kota Jambi dari kontak klaster Goa. Sedangkan pasien 103 inisial ZN umur 17 perempuan asal Kota Sungai Penuh dari kontak pasien 100 pedagang pasar Sungai Penuh. Nah, iya. Jadi untuk hari ini yang dinyatakan positif itu Orang yang berkontak dengan satu kontak dengan klaster Goa itu berasal dari Kota Jambi umur 47 ya, yang inisial MAA. Sementara yang dari Sungai Penuh itu inisial ZN umur ZN 17 umur 17 tahun, berkontak dia dengan kontak pasien fisik dengan yang jualan di pedagang di pedagang di Sungai Penuh. Dia berkontak dengan pasien nomor 100. Tadi yang sembuh sudah kan Sebanyak 27 orang. 27 orang. Tapi alhamdulillah itulah di Provinsi Jambi itu sendiri Belum ada yang belum meninggal. ada yang meninggal, alhamdulillah belum ada yang meninggal. Sementara yang positif juga lumayan tambah. Dari laporan tidak kemarin tidak pernah positif, pas per tanggal 4 Juni baru ada 2 orang, 5 Juni 2 orang, dan hari ini 2 orang lagi. Nah, itu kan termasuk yang ini kemarin lah, yang PDP, yang buat sesuai. Nah, semoga yang positif itu cepat sembuh, terus yang menunggu hasil swab itu semoga ya negatif lah semuanya. Kalau bisa diharapkannya semua yang menunggu hasil swab negatif, terus yang PDP juga negatif, yang ODP juga gitu, dan cepat hilang wabah COVID-19-nya. Dan untuk lebih apa namanya, lebih rinci lagi, kita bakal baca juga peta sebaran corona di Jambi per tanggal 6 Juni 2020. Oke, langsung kita baca nih. Nah, Peta sebaran corona Jambi 6 Juni 2020 menunggu uji swab sebanyak 73. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi merilis data sebaran corona Jambi hari ini. Pada sebaran kali ini terlihat orang dalam pantauan naik, sedangkan pasien dalam pengawasan juga tetap. Berdasarkan sebaran corona di Jambi, hari ini tercatat orang dalam pemantauan sebanyak 47, pasien dalam pengawasan sebanyak 39, positif 103, pasien yang menunggu uji swab sebanyak 73 orang, dan pasien sembuh sebanyak 27 orang. berarti yang menunggu pasien dalam pantauan Sebanyak ODP 47, pasien dalam pengawasan 39 orang, yang positif 100 hingga hari ini 107. Sementara yang menunggu uji swab 73 orang, dan yang sembuh alhamdulillah sudah 27. Nah, itu data sebaran. untuk sebaran hari ini saya sendiri bakal baca. Ini ada rincian sebaran corona di Provinsi Jambi. Update per 6 Juni 2020 itu yang ada di Provinsi Jambi, yang kabupaten kota itu kita bakal baca. Ini untuk tamu Kota Jambi. Kota Jambi itu sendiri ODP 7 orang, PDP 31, positif 28 orang, sementara yang sembuh 7 orang. Nah, untuk Sarolangun ODP-nya 0, PDP 0, positif 0, yang sembuh pun 0. Ya, positif 3. Positif 3, yang ODP, PDP sama sembuh yang 0. Untuk Batanghari ODP 2, PDP 1, positif 6, dan yang sembuh 1. Terus Merangin ODP 0, PDP 1, positif 21, sembuh 5 orang. Terus Sungai Penuh ODP 9,
PDP 1 positif 15 orang, sembuh 3 orang. Kerinci ODP 16, PDP 0, positif 1, sembuh 1. Untuk Bungo ODP 5 orang, PDP 0, positif 4 orang, sembuh 4 orang. Beranjak ke Tebo ODP 0, PDP 1, positif 3, sembuh 1. Muara Jambi ODP 4, PDP 3, positif 11, sembuh 4 orang. Tanjung Jabung Barat ODP 3, PDP 0, positif 9, dan yang sembuh 1. Dan yang terakhir Tanjung Jabung Timur ODP 1, PDP 1, positif 2, dan yang sembuh belum, masih 0. Nah, itulah rincian dari peta sebaran dari 11 kabupaten 2 kota di Provinsi Jambi. Semoga virus ini cepat berakhir, sama yang sembuh makin banyak, yang positif makin dikit. Nah, yang gua sesuai semoga negatif galau. Iya. Nah, itulah update corona hari ini. Sama kita tetap mengimbau, ingat tanggal 8 sudah diberlakukan perwal itu semua orang yang ada di Kota Jambi ya. Kota Jambi. Nah, untuk Kota Jambi yang baik dia dari kabupaten mana, kalau nak ke Kota Jambi wajib pakai masker. Kalau enggak kena denda 50.000. Nah, dan juga untuk ini ya, pengusaha-pengusaha. Ya, Usaha-usaha itu ya. Itu kalau enggak ikut peraturan bakal ada sanksi juga, denda 5 juta. Nah, itulah kena virus ini kita dewek lah ya. Saling mengingatkan diri dewek, orang lain, dan supaya karena penyebarannya cepat ya. Nah, itulah tetap hati-hati, pakai masker, cuci tangan, kalau keluar jaga jarak, physical distancing, apa lagi? Jago imun tubuh. Nah, jaga imun tubuh, olahraga. Di rumah pun tetap bisa olahraga, makan teratur, istirahat teratur. Makan tidur. Tambah banyak lemak. Lemak aja, karena selesai berasa kilo, kacau. Karena nol aja, kolesterol. Jadi memang bukan karena corona be, sampai itu tidak dulu. Harus pelajaran untuk kita dah. Harus rajin cuci tangan, makan yang biasanya tidak teratur, makan jaraknya tidak harus ada makan banyak, itu tidak boleh sebenarnya. Makan biarlah dikit tapi sering. Ya, biarlah dikit tapi sering. Boleh sebenarnya. Ya itu dan itu kan kamu olahraga dikit ya di rumah, hari di tempat, Tengok keringat, nyapu, push up, sit up, di rumah sekali bisa. Yang punya barbel, siapa tahu kan lah corona ngeberotot deh. yang punya istri. Ya, itu lain lagi. Nah, itulah beberapa berita yang kita kupas dari media online jambiseru.com. Tentunya berita update. Sekali lagi kita bakal himbau, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, dan Aktifkan lonceng. Nah, pakai tunjuk dan pakai tinju. Nah, itulah sampai jumpa di lain waktu. Tentunya kita bakal update lagi tanggal besok lagi. Pokoknya pantau terus, makan tekan lonceng tadi biar tahu apa berita-berita, video terbaru kita. Nah, lah kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Ngotas Seru. Ngobrol berita seru. Jambiseru.com, berita yang seru ya.